Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini ketika kita beribadah, kita boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kita mengalami pemulihan, kita mengalami kesembuhan, dan kita boleh dibaharui dari hari ke hari. Mari sebelum kita berdoa, kita mau satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah yang Kau jadikan buat kami Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Bahkan buat setiap perlindungan-Mu atas setiap kami, atas keluarga kami, atas setiap orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan sepanjang hari ini Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan. Engkau yang senantiasa berkenan menjumpai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Biarlah semuanya kami boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih buat segalanya. Dan kami percaya setiap pribadi yang hari ini boleh beribadah Tuhan, mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh mengalami kesembuhan, mereka boleh mengalami pemulihan, mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Ku mau berjalan dengan kuasa di dalam iman, bukan berkata Kau di pihakku, siapakah lawanku? Bersikap tinggalkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satu pun yang dapat bertahan, mau dikalahkan di dalam nama-Mu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Berikat tinggalkan kebenaran, berpacu sirahkan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Katakan tiada satupun, tiada satupun yang dapat bertahan, mau dikalahkan di dalam nama-Mu. Yesus Tuhanku, Kau yang perang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Tiada satupun yang dapat bertahan, mau dikalahkan di dalam nama-Mu. Yesus
kataku. Yesus Tuhanku, Kau sumber kekuatanku, harapanku, batuku, keteranganku. Sama-sama sorak-sorai buat Tuhan kita. Harukan haleluya. Yang kami tahu Engkau tetaplah Tuhan yang baik, Tuhan. Namamu yang termanis, namamu yang terindah. Engkau yang layak terima segala pujian, pengagungan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar seumur hidup kami mau tetap meninggikan akan Kau. Terima kasih Bapa. Ya Ramashikia Karamamu, Ya Ramashikia Karamamu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Pujikan lagu ini. Katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, agungkan selamanya. Katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku.
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima Ya Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. lebih dalam lagi katakan, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu memujimu Tuhan, ku mau selalu menyembahmu. Engkau yang layak, Engkau yang layak dipujikan Tuhan. Haleluya. Terimalah syukur kami Tuhan, terimalah pengakuan kami. Terima kasih Yesus, tak berhenti kami bersyukur. Haleluya. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang setia menyertai kehidupan kami Tuhan. Hari demi hari tidak pernah Engkau meninggalkan kami.
Terima kasih Tuhan. Biar hati kami terus penuh dengan ucapan syukur. Biar mulut kami terus memuji Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi atas kami. Ya Ramasya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, sebab Kau layak pujian Tuhan. Sebab Kau layak pujian. Haleluya. Sebab Kau layak Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima kasih Yesus. Terima pujian. Amin. Sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja segala raja, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian kami. Engkau yang layak terima segala penghormatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin.
Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Mungkin hari-hari ini karena long weekend, saudaraku semua ada banyak yang keluar kota, tidak ada di rumah, tapi saya ajak walaupun kalian lagi di luar kota, di luar pulau mungkin, tapi tetap sediakan waktu untuk ibadah ini, biar ibadah ini bisa mendatangkan kebaikan dan mendatangkan keajaiban bagi saudaraku semuanya. Mari kita sebelum menerima firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan, serahkan hatimu, jangan mau diganggu oleh hal-hal yang lain. Mari kita fokus kepada firman Tuhan, sediakan waktu, jangan mau urusin lagi hal-hal yang sehari-hari, tapi berhentilah dulu sejenak dan berikan tempat yang terbaik untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari-hari libur kami hari-hari ini, kami sudah jalani bersama Tuhan dengan sukacita bersama dengan keluarga. Kami tahu di dalam segala sesuatu Tuhan punya rencana yang indah bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk penyediaan yang Engkau selalu berikan kepada kami. Walaupun kadang-kadang kami mengalami sedikit kekurangan, tetapi kami tahu Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang memberikan, menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami mau terima firman-Mu kembali. Kami tahu firman-Mu itu terus yang memberikan terang dan cahaya dalam jalan kami ke depan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua jemaat Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menghibur, menguatkan, dan melawat kami kembali pagi ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, saudaraku semuanya yang saya kasihi. Kita hari ini tiba di bulan yang baru, di tanggal 1 November 2020. Dan bulan ini kita memiliki tema baru yaitu Transformation in Problems. Saudara, perubahan di dalam masalah-masalah kita. Kalau kita berbicara tentang perubahan di dalam masalah, tentunya kita semua ingin masalah kita berubah menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih tidak baik keadaannya. Ya, sesuai dengan iman saudara, itu yang terjadi. Kalau kita punya iman bahwa bulan November ini persoalanku, masalahku akan berubah menjadi lebih baik, itu yang akan terjadi. Tetapi kalau kita berkata bahwa masalahku tambah ruwet ini, masalahku tambah parah, gak mungkin. Nah, kalau itu memang imanmu, terjadilah sesuai dengan imanmu. Saudara, saya ingin membacakan satu ayat yang pertama di dalam Roma 8 ayat 28. Saya ingin saudaraku semuanya bisa membaca bersama-sama. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 28 dibuka dengan kita tahu sekarang. Saudara, Alkitab mengajak kepada kita bahwa kalau dulu engkau tidak tahu, kalau kemarin engkau belum tahu, tapi hari ini Alkitab mengajak, firman Tuhan mengajak bahwa kita harus tahu sekarang. Kita tahu sekarang. Apa yang harus kita tahu? Ini sesuatu yang penting. Ya, jangan artinya gini. Kita harus tahu sesungguhnya firman Allah ini berbicara apa tentang problem-problem kita. Itu yang penting. Jadi saudara harus mau tahu. Saudara harus belajar sehingga saudara tahu. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
Saya berhenti di sini dulu. Di sana dikatakan Allah itu turut bekerja, yang saudara harus tahu, yang kita harus tahu, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini artinya begini. Jadi kalau Allah yang turut bekerja, kalau Allah yang terlibat, maka segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan. Kan kadang-kadang kita bilang begini, kamu jangan ikut-ikut. Kepada suami kita mungkin, kepada istri kita mungkin, kamu jangan ikut-ikut. Kalau kamu ikut-ikut, masalah ini tambah ruwet. Masalah ini tambah gede. Ya, itu manusia. Tapi kita tahu bahwa kalau Tuhan yang turut bekerja, kalau Tuhan yang terlibat, maka semuanya akan menjadi lebih baik. Ya, akan menjadi lebih baik. Ya, saudara. Kita harus tahu bahwa Dia tidak pernah membuat semua masalah kita menjadi lebih tidak baik. Tetapi ada terusannya kata-kata ini, bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, bagi mereka yang mengasihi Dia artinya gini, kalau bagi orang yang mengasihi Dia, maka ketika Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam masalah kita, pasti akan menjadi baik. Pasti menuju kepada kebaikan. Tapi kan banyak orang Kristen, terus terang saya harus berkata bahwa belum tentu orang Kristen semua orang Kristen itu mengasihi Dia. Ya, belum tentu orang Kristen mengasihi Dia. Kenal Tuhan, kenal Dia. Ya, oke. Tapi belum tentu dia mengasihi Tuhan. Tandanya apa orang Kristen mengasihi Tuhan? Tandanya firman Tuhan bilang di dalam kitab Roma, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan selalu menuruti perintah-perintahnya. Itu sesuatu yang kita harus perhatikan. Jadi kita harus tahu bahwa ketika Dia turut bekerja, maka semua itu akan mendatangkan kebaikan. Ingat Bapak Ibu Saudaraku semuanya, ingat bahwa syaratnya kita harus mengasihi Dia. Kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak mengasihi Dia, tandanya mengasihi Dia tadi saya berkata bahwa semua perintah-perintah Tuhan kita ikuti. Yang paling tahu saudara mengasihi Tuhan, saudara mengikuti perintah Tuhan atau enggak itu kita sendiri. Tidak ada seorang yang bisa menuding kita. Tidak ada seorang yang bisa menghakimi kita. Saudara, kalau kita punya kebiasaan untuk menghakimi orang, ya. Jadi ingat firman Tuhan di bulan lalu kita belajar tentang belajar menjadi berubah karakter kita menjadi seperti Yesus, ya. Yesus tidak suka menghakimi orang. Ya, Yesus suka mengampuni orang. Ya, Allah yang menjadi hakim kita. Jadi artinya begini, jangan sampai kita menghakimi orang. Oh, kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu tidak nurut perintah, kamu tidak nurut perintah. Yang tahu nurut perintah, tidak perintah itu kita sendiri. Ya, saudara. Jadi artinya kalau kita datang kepada Tuhan dan kita ini mengasihi Tuhan, jangan khawatir. Segala sesuatu yang kita hadapi nanti, persoalan demi persoalan akan menjadi lebih baik karena Dia turut bekerja di situ. Dan sekali lagi kalau Allah turut bekerja, persoalanmu akan menjadi lebih indah, menjadi lebih positif, menjadi lebih baik. Saudara, hari ini kita akan belajar satu tema, ya. Kalau kita ingin persoalan kita menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih baik, masalah kita berubah menjadi lebih baik, ada satu yang kita akan bahas hari ini. Kita harus belajar berharap sama Tuhan. Ya. Iman seringkali kita sudah pelajari. Tapi pengharapan kepada Tuhan jangan pernah lupa. Kenapa banyak orang Kristen ketika mengalami banyak masalah, dia tidak bisa menguasai diri, dia stres, dia depresi, dia melakukan segala sesuatu menurut hawa nafsunya. Kenapa? Karena orang itu tidak punya pengharapan. Saudara, kalau orang tidak punya pengharapan, dia akan mudah putus asa. Dia akan mudah stres, tadi saya bilang. Karena apa? Karena dia tidak punya pengharapan. Tapi kalau orang yang punya pengharapan, masalahmu bertambah ruwet, masalahmu sulit diatasi. Tapi kita punya pengharapan, Tuhan lebih besar dari masalahku. Yang tersulit pun Tuhan bisa sanggup melakukan segala sesuatu. Itu kita harus pegang. Jadi
kita mau mengubah masalah kita menjadi lebih baik, jangan pernah lupa. Kita mesti belajar sekarang berharap kepada Tuhan. Dan ada satu ayat yang bagus di Yesaya 2 ayat 22. Yesaya 2 ayat 22 dikatakan begini, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Artinya kalau Yesaya berkata jangan berharap pada manusia, berarti dia berkata berharaplah saja kepada Tuhan. Manusia siapapun tidak bisa diharapkan. Saudara, mungkin ada jemaat Tuhan yang ingat khotbah saya dulu di beberapa bulan lalu atau beberapa tahun lalu. Saya pernah menceritakan saya bertemu dengan seorang yang kaya, orang itu orang Surabaya, orang kaya Surabaya. Ya, lalu tiba-tiba dia ketemu saya beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba dia berkata gini, Pak James, kalau perlu apa saja telepon ke saya. Kalau gereja perlu apa saja telepon ke saya. Jangan sungkan, saya akan penuhi dan akan tutup semua kebutuhan itu. Dan dia bilang begini, kalau Pak James sungkan telepon ke saya, cukup suruh anak buahnya aja telepon ke saya. Gak usah Pak James sendiri. Saudara, ini kan janji manusia. Ini kan dia memberi pengharapan, gitu kan. Saudara, jujur sebagai seorang manusia, saya suka dengan kata-kata itu. Saya suka mendapatkan harapan itu. Tapi saya sudah belajar dari pengalaman, dari firman Tuhan bahwa kita tidak perlu berharap kepada manusia. Manusia boleh berjanji, manusia boleh memberi pengharapan, tapi kita tetap harus meletakkan pengharapan kita hanya kepada Yesus. Itu yang saya belajar. Saya bilang begini, oh ya, terima kasih, Tuhan berkati kamu. Saudara, saya selesai dengan pembicaraan itu, akhirnya kita tidak ketemu lagi lama. Lama, kira-kira 6-7 tahun yang lalu itu berkata begitu. Tiba-tiba tahun lalu, ketika saya mengalami sebuah masalah, dia ngerti masalah itu. Dan dia tiba-tiba telepon ke saya. Saudara, wah, saya kan hati saya gede kan, karena dalam kondisi masalah begini, dia telepon saya. Dia tanya, Pak James ngalami masalah ya? Gimana ceritanya? Gitu saudara. Dia cerita, saya cerita. Saya cerita apa adanya, saya tidak tambahin, tidak kurangin. Saya cerita apa adanya. Dan ternyata dia bilang gini, oke, saya bantu. Waduh, saya sudah senang banget gini ya. Saya tidak minta, tapi dia menawarkan dan dia menyanggupi membantu saya. Saya bilang, oh ya, terima kasih. Saya cuma bilang begitu saja. Jujur sebagai seorang manusia, hati saya tenang dengan janji itu. Tenang dengan pengharapan itu, saudara. Tapi sekali lagi Tuhan mau ajar saya. Untuk saya tidak pegang janji manusia, saya tidak berharap kepada janji manusia. Dan Tuhan mau ajar saya untuk saya sungguh hanya memegang janji Tuhan. Saudara, itu hari itu dia ngomong begitu, besoknya belum sampai 24 jam, dia telepon saya lagi. Pak James, ternyata saya tidak bisa bantu kasus ini, masalah ini. Karena ini. Dia bilang begitu, saudara. Akhirnya saya juga bilang begitu, oh iya enggak apa-apa. Dalam hati saya memang enggak minta bantuan, tapi kalau saya dikasih bantuan ya saya sukacita, bersyukur. Tapi saya tahu Tuhan tidak mendidik saya untuk berharap pada janji manusia, dia cuma mendidik saya berharap pada janji Tuhan saja. Saudara, ternyata firman Tuhan sudah berkata, jangan berharap pada manusia di Yesaya 2 ayat 22. Kita catat loh ayat ini sungguh-sungguh, saudara, supaya ini benar-benar menjadi pengalaman kita. Dan satu ayat lagi di dalam Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat 5 bilang begini,
Dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan kepada siapa? Roma 5 ayat 5a. Yaitu pengharapan kepada Tuhan. Tadi Yesaya bilang jangan berharap pada manusia. Artinya dia bilang berharaplah pada Tuhan. Satu-satunya. Dan Roma 5 ayat 5 meneguhkan pengharapan kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Saudara, satu ayat lagi untuk menguatkan tema saya pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan itu di kitab Bilangan. Bilangan 23 ayat yang ke-19, saudara. Tadi ada beberapa ayat yang kita sudah baca. Ada Yesaya 2 ayat 22, ada Roma 5 ayat 5a. Sekarang Bilangan 23 ayat yang ke-19. Dia berkata begini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Ya, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? 3 ayat ini cukup menjadi alasan bagi kita untuk sungguh dalam kondisi susah, kondisi kepepet, dalam keadaan yang di titik nol atau minus, kita hanya berharap kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk berharap kepada siapapun. Nah, saudara, kadang-kadang kita harus mengakui bahwa berharap kepada Tuhan itu sesuatu yang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena pertama, saudara harus mencatat ini. Karena berharap kepada Tuhan itu tidak kelihatan. Ya. Kalau kita berharap kepada manusia, manusia kelihatan dia yang di hadapan kita. Lalu dia memberikan pertolongan dan pertolongan itu kelihatan. Tapi kalau kita berharap pada Tuhan, terus terang, maaf saudara, kita tidak pernah melihat Yesus, tidak pernah melihat Tuhan. Ya, kadang-kadang untuk berharap kepada Tuhan ini sulit. Dan kalau saudara cuman membaca firman, membaca janji-janji Tuhan saja, dan saudara kadang-kadang sulit untuk yakin bahwa janji itu untuk kita semua. Bukan untuk sesuatu orang-orang tertentu. Ya saudara. Jadi kita harus tahu bahwa janji, berharap kepada janji Tuhan, berharap kepada Tuhan itu kadang-kadang sulit. Karena yang pertama, kita tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan itu tidak kelihatan. Ya. Tapi sebetulnya walaupun dia tidak kelihatan, tapi sebetulnya kuasanya dahsyat. Saudara harus mengaminkan kata-kata saya ini. Kuasanya dahsyat, saudara. Yang kedua, kadang-kadang kita sangat sulit berharap kepada Tuhan karena tidak dapat dihitung. Ya. Kalau kita lihat uang itu bisa dihitung. Kita tidak bisa lihat. Janji Tuhan itu juga belum kelihatan kan, saudara. Jadi saya bilang di pertama, ya. Tapi kita harus tahu, ya, di 2 Petrus 3 ayat 9a, 2 Petrus 3 ayat 9a ada satu ayat yang meneguhkan kita. Dia bilang begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian. Perhatikan ayat ini. Dia jelas sekali, dia nggak pernah lalai, walaupun kita nggak bisa menghitung. Ya, kalau uang itu bisa dihitung, uangnya cukup kita tenang, uangnya kurang kita nggak tenang. Berharap pada manusia, kelihatan manusianya tadi di ayat pertama, di poin pertama. Tapi yang kedua ini kita tahu bahwa kita sulit berharap pada Tuhan karena nggak bisa dihitung, pertolongan Tuhan nggak bisa dihitung. Misalkan begini, kita butuh uang 10 juta. Ya, kita belum kelihatan. Kalau manusia kasih 10 juta kita kelihatan. Tapi kalau Tuhan belum kelihatan, belum nyata janjinya. Belum nyata, belum ada janjinya itu. Yang dia janjikan belum ada. Kita tidak bisa menghitung. Kita karena itu belum ada. Tetapi saya berkata begini. Saya berkata kepada saudara. Kuasanya itu bisa dipercaya dan diandalkan. Janjinya itu bisa diandalkan. Saudara, kita tahu ya, bahwa firman Tuhan itu sungguh tidak pernah berdusta. Yang ketiga, kenapa kita sulit untuk berharap pada Tuhan? Karena kalau kita berharap pada Tuhan, kita harus, kehidupan kita nih harus tinggal di dalam pertobatan dan kekudusan. Artinya begini, saudara hidupmu masih dalam dosa,
terus engkau cuma mau berharap pada Tuhan, tidak bisa. Tuhan bilang begini, kalau kamu mau berharap kepadaku, mau berharap pada aku, dan engkau mau lihat buktinya, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, jangan sembarangan. Itu dia. Makanya orang kadang-kadang sulit untuk berharap pada Tuhan karena hidupnya masih belum di dalam pertobatan yang sesungguhnya. Dia masih belum dalam kekudusan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan kadang-kadang iri dengan orang-orang yang kelihatannya tidak kudus, tidak bertobat, hidupnya masih dipenuhi dengan hawa nafsu, tapi enak hidupnya. Kepengen ini bisa beli. Ya, hidupnya dalam dosa. Mobilnya mewah. Dia tidak taat sama Tuhan. Belum bertobat sesungguhnya, belum bertobat sungguh-sungguh. Ya. Tapi hidupnya enak. Saya mau bacakan satu ayat. Saya mau bacakan satu ayat di dalam Mazmur 73. Mazmur 73 ayat yang ke-18 itu berkata begini. Ceritanya Asaf itu iri kepada orang-orang yang tidak saleh, hidupnya sembarangan, tetapi dia itu enak, tidak ada masalah. Dan dia bandingkan dengan dirinya sendiri, Asaf ini. Dia ini sungguh-sungguh menjaga hidupnya baik-baik, ternyata kena masalah ini, kena masalah itu. Lalu dia bilang kepada Tuhan, mana keadilanmu Tuhan? Ya. Tapi di ayat 18 dia berkata begini. Dia tahu sekarang jawabannya. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Artinya gini, Asaf bilang, sesungguhnya di tempat-tempat licin itu artinya gini. Lancar semuanya. Semuanya baik-baik. Gak ada masalah. Sukses. Melambung tinggi. Ini kan tempat licin. Ya, istilahnya tempat licin. Dia bilang, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang yang belum bertobat. Mereka-mereka yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi dia bilang begini, akhirnya kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ya, karena tempat yang licin itu kalau tidak berhati-hati kita bisa kepleset di situ. Ya kan? Kesuksesan itu yang membuat kita kadang-kadang lupa diri dan kita akan terperosok dan kepleset di sana. Ayat 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Kedahsyatan siapa? Kedahsyatan Allah kita. Saudara, kita harus tahu bahwa pentingnya hidup di dalam kebenaran, dalam pertobatan, di dalam kekudusan. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, pertobatan, dan kekudusan, kita bisa berharap kepada Tuhan dan pengharapanmu tidak pernah akan mengecewakan. Tapi kalau saudaraku belum membawa hidupmu dalam kebenaran, menaruh hidupmu masih dalam hawa nafsumu, masih tidak taat sama Tuhan, jangan pernah berharap kepada Tuhan dan pengharapanmu tidak mengecewakan. Jangan pernah berharap seperti itu. Ya, kita harus tahu tadi 3 hal itu kita perhatikan kenapa berharap pada Tuhan itu agak sulit. Yang pertama, tidak kelihatan. Tuhan yang berjanji tidak kelihatan. Yang kedua, tidak dapat dihitung karena belum terbukti. Yang ketiga, karena hidup kita masih belum benar di hadapan Tuhan. Nah, untuk benar dulu itu kadang-kadang masih sulit. Kita akan masuk di dalam poin yang berikutnya. Tanda-tanda orang yang berharap kepada Tuhan itu bagaimana? Saudara. Tanda-tanda orang yang berharap kepada Tuhan itu pertama, dia akan berdoa dengan tekun. Ya. Karena berharap pada Tuhan itu satu-satunya jalan, ya dia berdoa terus. Tidak pernah putus-putusnya. Dia berdoa untuk masalah itu. Dan setelah lama dia berdoa sampai pada batas tertentu, dia sudah berdoa lagi dengan masalah itu. Tapi dia cuman apa? Dia cuman ucapkan janji-janji Tuhan itu.
Dia merenungkan janji-janji Tuhan. Ini orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu tandanya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ketemu dengan orang yang punya masalah, lalu dia cuma bilang cerita masalahnya saja, dan dia ceritanya itu negatif, menyalahkan orang, menghakimi suaminya, menghakimi istrinya, ya cuman ngomong yang negatif, lalu dia kata-katanya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu kita harus tahu bahwa orang ini belum bisa berharap pada Tuhan. Tapi kalau orang yang berharap pada Tuhan, kita akan lihat kata-katanya selalu positif. Tuhan pasti tolong aku kok, nggak khawatir saya. Hari ini aku memang belum lihat, tapi aku tahu janjinya itu pasti. Ini orang yang berharap pada Tuhan. Ya, orang yang berharap pada Tuhan, dia akan berdoa dengan tekun. Ini bulan November ini kita akan mengadakan puasa raya kembali di di akhir tahun 2020 ini, ya. Selama tahun ini kita sudah mengadakan setiap 3 bulan sekali. Terakhir saudara mungkin ingat bulan Agustus yang lalu. Dan ini setelah 3 bulan dari bulan Agustus, saatnya kita bulan November ini kita mengadakan puasa doa lagi. Puasa raya lagi. Ya, saudaraku, kadang-kadang orang yang gak bisa berharap sama Tuhan, dia bilang nih, percuma aku puasa. Percuma aku doa. Wong aku ya enggak pernah lihat apa-apa itu. Ini orang yang enggak bisa berharap pada Tuhan. Tapi kalau orang ini bisa berharap pada Tuhan, puasa yang dulu mungkin enggak berhasil, mungkin belum menghasilkan sesuatu, bukan enggak berhasil, belum menghasilkan sesuatu, dia akan bilang ini, aku akan ikut lagi puasa hari ini, bulan ini. Aku akan ikut pertemuan-pertemuan Zoom di masa puasa raya ini. Ya, saudaraku semua, aku tahu bulan November ini ketika aku melakukan puasa, ada jawaban Tuhan yang nyata dalam persoalan. Ini orang yang bisa berharap pada Tuhan. Kalau orang gak bisa berharap pada Tuhan, dia bilang nih, percuma puasa, percuma berdoa, percuma ikut Zoom, ya akhirnya gak ada apa-apa. Ini orang yang belum bisa berharap pada Tuhan. Ya, makanya saya tadi katakan orang yang bisa berharap pada Tuhan itu tandanya apa? Dia bisa berdoa dengan tekun. Dia bisa berpuasa dengan tekun. Dia bisa merenungkan janji Tuhan. Dia bisa pegang janji Tuhan. Dia ucapkan janji Tuhan itu terus. Setiap hari. Gak pernah bosan-bosan. Janjimu akan digenapi dalam hidupku. Mau tidur ngomong gitu. Bangun tidur bilang janji Tuhan akan digenapi dalam hidupku. Aku punya pengharapan kepada Tuhan satu-satunya Allahku. Dan pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Keadaan semakin ruwet, dia tetap berkata yang sama. Pengharapanku cuma kepada Tuhan satu-satunya. Janji Tuhan pasti digenapi. Makin ruwet lagi, makin terjadi bertubi-tubi persoalan yang menimpa dia tidak pernah bergeser. Dia tetap berkata janji Tuhan itu yang aku harapkan. Dan dia tidak pernah mengecewakan pengharapanku kepada dia. Ya saudara, ini orang yang bisa berharap pada Tuhan itu tandanya seperti itu. Ya, sekarang saya akan masuk di dalam poin yang terakhir. Hasil dari berharap pada Tuhan itu apa? Ya, hasil dari berharap pada Tuhan itu apa? Yang pertama, hati kita tenang dan ada damai sejahtera di sana. Wah, itu penting. Mungkin dunia berkata begini, mana mungkin orang dunia bilang begitu? Mana mungkin orang yang dalam masalah kok bisa hati tenang, damai sejahtera? Tidak mungkin lah. Ini memang kebenaran kerajaan Allah, ini memang kebenaran Kristus ini memang tidak bisa dimengerti oleh orang yang hidupnya masih di luar Kristus. Seharusnya kalau kita jadi orang Kristen, kita bisa paham. Saat masalah menimpa kita bisa tenang, kita bisa damai, kita tetap bisa bersyukur,
tetap bisa sukacita. Ini orang yang ada benar hidup di dalam Kristus akan ngerti. Tapi tidak semua orang Kristen kan hidup di dalam Tuhan, hidup dalam Kristus. Yang belum hidup dalam Kristus sungguh-sungguh dia tidak mengerti. Mana bisa. Uang persoalan tambah seperti ini kok tambah sukacita, hati tenang. Nah, ini yang kita harus pelajari Bapak Ibu semuanya. Firman Tuhan bilang begini, saya baca dalam Matius 10 ayat 30. Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit, kata firman Tuhan. Ya, rambut di kepalamu pun dihitung oleh Tuhan. Kalau masalah rambut itu dihitung sama Tuhan, kok masalahmu yang gede Tuhan tidak tahu? Tidak mungkin toh. Jadi kalau saudara mengalami masalah apapun, tetap bisa tenang. Ada Tuhan yang kita harapkan. Ya. Yang kedua. Firman Tuhan berkata kalau kita berharap pada Tuhan, hasilnya reaksi kita, respon kita akan positif. Tadi di awal saya sudah membaca satu ayat di dalam Roma 8 ayat 28. Bahwa kalau dia turut bekerja dalam persoalan kita, dalam segala sesuatu, kita pasti akan mengalami kebaikan. Banyak kebaikan di sana. Tapi memang, saudaraku, kita lihat kebaikan itu tidak bisa, kadang bisa langsung kita lihat, kadang lama kita lihat. Kita lihat di dalam Alkitab kan ada kasus Daniel, ya. Daniel ketika masuk di dalam kandang singa, Allah langsung menolong dia. Langsung menunjukkan kebaikan di situ. Nama Tuhan dipermuliakan. Daniel dipermuliakan. Daniel makin disanjung, dipercaya oleh raja. Langsung. Tapi kalau kita lihat peristiwa Yusuf tidak langsung loh. Yusuf puluhan tahun. Masalahnya panjang puluhan tahun. Baru lihat kebaikan di ujung sana. Ya, jadi kita harus tahu bahwa saudaraku, ketika kita mengalami masalah, kita nggak bisa tuntut harus segera lihat kebaikan. Kadang-kadang kita Tuhan perlu 5 tahun baru lihat kebaikan. 10 tahun baru lihat kebaikan. Itu waktunya Tuhan, waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita marah di situ. Hasil dari orang yang berharap pada Tuhan, hatinya tenang dan penuh damai sejahtera. Tadi saya berkata, tenang. Dari lihat wajahnya dia bisa lihat ada ketenangan di situ. Ada damai sejahtera. Gak ribut. Kita akan bisa lihat itu orang yang tenang atau tidak tenang dari wajahnya, kita bisa lihat. Tidak bisa ditipu di sana. Yang kedua, reaksi kita, respon kita akan selalu positif. Walaupun tadi saya berkata kebaikan itu lama seperti kasus Yusuf. Kalau seperti Daniel enak. Masuk kandang langsung itu singa-singa dikatupkan semua mulutnya sama Allah. Ya. Langsung dalam beberapa jam dia keluar. Wow, langsung dia disanjung luar biasa. Ini enak. Semua orang mau seperti itu. Tapi kalau kita harus mengalami yang lama seperti Yusuf pun, kita harus tahu, kita bisa berespon yang baik. Cepat atau lambat, semua akan berubah menjadi kebaikan. Yang ketiga, hasil dari orang yang berharap pada Tuhan. Kuasanya dinyatakan. Ya. Kuasanya dinyatakan. Ini yang saudara harapkan kok. Amsal 23 ayat yang ke-18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Jadi saudaraku, ketika kita berharap pada Tuhan, kuasanya dinyatakan. Tadi untuk berharap pada Tuhan harus hidup kudus, hidup benar. Nggak bisa enggak? Ya. Kita mau sembarangan kekristenan kita, enggak mau diperbaiki, hidupmu masih
masih dalam hawa nafsu, karaktermu masih kasar, karaktermu masih tidak terkendali, lalu mau berharap pada Tuhan, mau minta hasilnya, jangan mimpi. Sebelum dia menyatakan sesuatu, dia ingin kita berubah. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 sebagai ayat yang terakhir. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua yang tidak pernah dilihat mata, semua yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang akan disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia artinya apa tadi? Melakukan firman-Nya, perintah-perintahnya. Itu orang yang bisa berharap pada Tuhan pasti. Ya. Jadi orang yang berharap pada Tuhan itu sebetulnya gunanya luar biasa. Pertama, hatinya tenang. Kerja bisa tenang, urus rumah tangga bisa tenang, tidur juga bisa tenang, melakukan sesuatu dengan tenang. Walaupun masalah belum selesai, damai sejahtera diperlukan ini. Dan ada damai sejahtera, itu terlihat di wajahmu juga. Yang kedua, respon kita akan positif selalu. Walaupun kita belum bisa melihat kebaikan. Lama kebaikan itu prosesnya. Yang ketiga, kita akhirnya mengalami kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Pengharapan kita tidak pernah hilang. Apa yang tidak bisa dilihat mata, tidak timbul dalam pikiran dan hati manusia, itu yang diberikan oleh Tuhan. Jadi satu-satunya, kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan dalam masalah kita, mari kita belajar berharap pada Tuhan. Ngomong memang gampang, tapi jalani tidak gampang. Karena apa? Karena berharap pada manusia itu memang bisa kelihatan. Ini orang kaya yang ngomong. Tapi kalau berharap pada Tuhan, tidak kelihatan, ini yang susah. Ya kan? Tapi saya berkata tadi, Tuhan ajar kepada saya mulai punya pengharapan pada manusia. Dihembus sama Tuhan, disebul, ditiup, akhirnya dia tidak jadi tolong saya. Dan Tuhan cuman satu-satunya andalan hidup saya, andalan hidup kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Mulai belajar mulai hari ini, meletakkan pengharapanmu kepada Tuhan kalau engkau mau mengalami perubahan di dalam masalah-masalahmu. Mungkin siapapun orang kaya yang pernah mau menolong kita, jangan lagi andalkan siapa-siapa. Bapa, kadang tuh engkau mau didik kami sungguh-sungguh, habisin kami sungguh-sungguh, untuk semuanya tidak lagi kami kerjakan. Untuk pengharapan kami akan janji-janji manusia, itu buat kami tidak lagi berharap sedikit pun. Kami mungkin punya saudara yang kaya raya, yang menghidupi kami Tuhan. Tapi kami tahu di dunia ini tidak pernah ada yang kekal. Orang yang kaya raya tiba-tiba jatuh miskin. Tiba-tiba orang yang kaya raya engkau ambil dari hidup kami. Kami mungkin punya anak yang sangat peduli kepada kami sebagai orang tua. Semua kebutuhan kami dicukupi mungkin. Tapi kami harus tahu Tuhan, di dunia ini tidak ada yang kekal. Tiba-tiba anak-anak kami yang sungguh peduli kepada kami, bisa enggak lagi peduli kepada kami. Tetapi ketika kami mengandalkan dan berharap kepada Engkau, Engkau tidak pernah lari dari hidup kami. Engkau kekal. Engkau Alfa dan Omega. Engkau tidak pernah cuman sementara. Sebab itu Bapa,
cengkeram hati kami umat-Mu. Supaya kami tidak lagi melihat ke kiri dan ke kanan, berharap kepada siapapun, tapi kami cuma berharap kepada Engkau. Pandangan kami cuma kepada Engkau satu-satunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar firman Tuhan pagi ini boleh meneduhkan hati kami. Betapa kami perlu berharap kepada Tuhan untuk membuat masalah kami makin berubah menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa, terima kasih berkat-Mu atas semua jemaat Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi di khotbah saya singkat saya singgung sedikit. Bulan November ini kita lakukan puasa raya untuk terakhir di tahun 2020. Dan kita mulai lakukan tanggal 9 sampai tanggal 15. Ya. Tanggal 9 November di Senin depan sampai tanggal 15 November. Bapak Ibu Saudara, saya dorong untuk kita mengikuti puasa ini selama 7 hari. Dan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada doa via Zoom. Dan tiap hari akan ada firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Siapkan saudara semua, RC saya ingin untuk RC leader untuk mengingatkan semuanya, menyiapkan link Zoom-nya gereja kepada semua anggota RC, semua leader-leader, semua hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan apapun di gereja Imamat Rajani dan jemaat Tuhan semuanya, mari kita ambil bagian di dalam puasa raya kita yang terakhir di 2020. Ada satu tema yang akan menolong kita, mengarahkan kita dalam puasa raya ini, ya, iman yang perkasa siap menghadapi 2021. Karena apa? Karena 2021 kita belum tahu. 2020 yang tinggal 1 bulan ini pun kita juga belum tahu apa yang akan terjadi. Apalagi 2021. Tapi iman yang perkasa siap menghadapi apapun saja yang terjadi di 2021. Jadi mari siapkan hati kita untuk kita setiap malam ikut pertemuan Zoom, doa bersama di sana. Kita kembali akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui online. Jangan lupa, kita memberikan secara online persembahan. Saya tahu orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang setia setiap minggu memberikan persembahan. Saya tahu Tuhan sungguh tidak pernah lupa untuk mengembalikan semua kepada anak-anaknya yang sungguh mencintai Dia. Dan kalaupun kau bekerja, janji Tuhan, pekerjaanmu akan dibuat selalu berhasil. Karena engkau selalu memberikan dengan sukacita, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Itu yang saya lakukan dan saya harapkan kepada semua jemaat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita deklarasikan doa ini, sama-sama katakan, pada saat saya membawa persembahan, saya percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, dan sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil, semua hutang dilunaskan dengan cepat. Saya memiliki rumah di bumi dan di surga. Saya menerima mujizat, kenaikan, dan penghargaan. Diberi jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari hidupku. Keluargaku dan kesehatanku diberkati. Sekarang saya memberi persembahan terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau sungguh lihat tangan-tangan yang selalu transfer duit untuk persembahan, untuk mengembalikan milikmu setiap bulan. Persembahan setiap minggu.
Aku tahu janjimu tidak pernah tidak digenapi dalam orang-orang yang seperti itu. Terima kasih Bapa. Engkau melipat gandakan apa yang kami kerjakan. Selalu dibuat lebih bahkan lebih berlimpah dari apa yang kami butuhkan. Berkat-Mu dicurahkan di dalam nama Yesus. Amin. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebukit pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, datang menjadi tuanku. Sekarang aku selalu meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebukit pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku,
Tadi ada video sedikit yang memperlihatkan bagaimana kelompok Imra Senior, mereka sudah mulai mendapatkan, mulai dibagi bantuan-bantuan itu. Dan bulan November ini kita akan memberikan lagi kepada kelompok Imra Senior. Jadi Oktober kemarin kita sudah memberikan, ada yang masih belum diambil, tapi sebagian besar sudah diambil. Dan bulan November ini kita akan memberikan lagi. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang masih ingin memberikan, memberkati kelompok yang lemah ini, kaum yang lemah, kita tetap bisa transfer uang ke rekening gereja yang sudah pernah diumumkan. Dan saya percaya semuanya itu tidak akan hilang begitu saja. Bapak Ibu yang mau memberikan untuk Imra Senior harus dikasih kode IS supaya bisa dipergunakan sesuai dengan maksudnya. Kita akan berdoa dan kita buka kedua tangan kita kepada Tuhan. Mari minta berkat yang sungguh-sungguh dicurahkan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Dalam nama Yesus, setiap jemaat Imamat Rajani, setiap siapapun yang mengikuti ibadah online ini, Tuhan memberkatimu, Tuhan mengangkatmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatan tubuhmu. Tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan sungguh menyertai dalam kegelapan, dalam masa-masa yang sulit pun Tuhan akan menyertai engkau. Dan Tuhan akan menggandengmu. Di dalam nama Yesus, berkat Allah dicurahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, semua katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, selamat hari Minggu. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Amin.